Kronologis peristiwa yang Bapak ketahui hingga saat ini? Ya, pada malam tersebut, kurang lebih jam 9, menurut Satpam yang di depan rumah terdengar suara seperti petasan. Tetapi Satpam tidak ngeh kalau itu adalah letupan suara selain petasan. Kebetulan di kamar tidak ada orang, kemudian beberapa waktu kemudian datang keponakan yang menempati kamar itu. Sesungguhnya kamar itu kamar anak kami yang kedua. Lalu dilihat ada kaca bolong seperti selongsong peluru. Kami tidak tahu juga selongsong peluru atau apa, tapi dari lubang bolongnya seperti selongsong peluru lewat dan kacanya pecah. Kemudian kita laporkan melalui Ketua RT, Saudara Mariadi, kepada Kapolsek dan Wakapolsek. Kebetulan Kapolsek dan Wakapolsek Ciputat ini sangat familiar. Kami sering ngobrol, kami sering bertemu, kami sering bicara tentang keamanan di sekitar Ciputat. Kami sudah serahkan persoalan ini kepada kepolisian untuk dilihat, diusut, diteliti, mudah-mudahan ketahuan motifnya, pelakunya, dan seterusnya. Dan saya berharap kepada semua pihak untuk tidak terprovokasi, karena ini bisa saja ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab untuk memancing dalam air keruh. Ya. Pak Jazuli, apakah beberapa hari sebelum peristiwa kejadian dugaan penembakan ini, Pak Jazuli sendiri sempat merasakan ada terorkah ataupun ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar rumah? Tidak ada, saya tidak merasa ada sesuatu yang mencurigakan karena memang saya sering pulang juga agak larut, kemudian berangkat juga sesuai dengan jam kerja. Tidak ada, kalau bangun pagi saya langsung ke masjid di depan rumah, pulang langsung ke rumah. Satpam tidak memberikan berita-berita karena yang agak aneh. Karena memang dalam sehari, 2 malam sekali polisi selalu juga patroli ke tempat itu. Di depan rumah saya dibikin pos pengamanan polisi juga kalau patroli ke tempat itu. Maka saya merasa secara teori manusiawi tidak ada masalah dan aman begitu. Ya. Memang biasanya polisi datang mengontrol ke daerah tempat saya itu, termasuk mampir di depan rumah itu, biasanya sih agak malam. Mungkin juga orang tahu malam polisi datangnya jadi sekitar jam 9-an kurang lebih. Baik, Pak Jazuli, hingga tadi kami masih mendapat informasi bahwa polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Pak Jazuli. Apakah sudah ada informasi-informasi mengenai misalnya ada proyektil peluru yang ditemukan ataupun ada bukti-bukti yang dibawa atau diperiksa oleh pihak kepolisian? Karena itu sudah kita serahkan kepada kepolisian, maka kita serahkan kepada kepolisian semuanya untuk tidak terjadi simpang siur penjelasannya. Saya cuma punya harapan semua masyarakat tidak perlu heboh, tidak perlu gaduh. Kita percayakan kepada polisi, mudah-mudahan insya Allah ketenangan, kenyamanan bisa terwujud. Ya, Pak Jazuli, sejauh ini informasi yang Bapak dapatkan, siapa saja Pak yang sudah dimintai keterangannya untuk mengetahui peristiwa dugaan penembakan ini? Hanya keponakan yang ada di rumah, ada 2 keponakan yang kebetulan kuliah di UIN, yaitu Saudara Syarifuddin, Saudari Adi Nurseha, dan Ketua RT yang memang melaporkan kepada Kapolsek Ciputat. Pak Jazuli, saat kejadian siapa saja Pak yang berada di dalam rumah tersebut Pak? Kurang jelas suaranya. Ya, saat kejadian berlangsung, siapa saja yang berada di dalam rumah? Istri saya ada di rumah, tapi kamarnya beda. Rumah kami agak memanjang. Kebetulan yang kena ini di depan, gitu, dari samping selatan kenanya. Baik, berarti keluarga yang berada di kami, saya dan istri di belakang. Kemudian yang kamar kena ini di depan. Berarti apakah dari keluarga tersebut yang berada di rumah itu mendengar adanya pecahan kaca yang saat kejadian berlangsung, Pak? Kurang jelas suaranya. Ya, Pak Jazuli, saat kejadian tersebut apakah salah satu keluarga ada yang mendengar pecahan kaca tersebut akibat yang diduga ditembak oleh orang tadi kenal? Iya, justru ketahuannya karena ada pecahan kaca begitu masuk kamar, pecahan kaca itu terlihat sudah. Masih lihat kacanya bolong, seperti yang beredar di foto-foto itu. Baik, Pak, kami ingin mengkonfirmasi kembali, Pak, kejadian ini sebenarnya pada hari Selasa malam kah atau Rabu malam, Pak? Selasa malam. Selasa malam, baik. Lemparan kartu, karena itu lemparan kapal. Dan saya pakai kalau memang ada kejadian kemarin, menyampaikan hanya pecah kaca di situ. Karena dari samping terpecah. Kemudian sama kakaknya dibersihkan, dimasukkan ke tempat sampah yang di kamar. Besoknya, paginya, kakaknya tadi diangkat ke
bisa masukkan itu bukan ya. Kita masih bekerja, jadi kita lakukan kita pertama setelah kita mengetahui semuanya baru ada bukti. Pada hari Rabu pukul 9 malam. Bisa bagaimana kondisi rumah Jazuli Juwaini saat setelah terjadinya aksi penembakan. Peluru yang ditembakkan orang tak dikenal mengenai kamar anak Jazuli Juwaini. Beruntung saat kejadian tidak ada orang di tempat tersebut. Kasus penembakan ini saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan polisi pun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini adalah bagaimana kondisi di dalam rumah Jazuli Juwaini, di mana polisi masih terus menyelidiki penyebab ataupun saat kejadian melakukan olah TKP saat terjadi penembakan pagi tadi. Bagaimana kondisi jendela salah satu kamar rumah Jazuli yang terkena sasaran tembak dari orang tidak dikenal yang terjadi pada pagi tadi. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat, saat itu kondisi rumah dalam keadaan tidak banyak orang, hanya ada keponakan dari Jazuli. Ini adalah bagaimana kondisi lokasi di mana tempat ataupun rumah dari anggota DPR Jazuli Juwaini. Kejadian terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam. Dan beruntung tidak ada orang ataupun yang berada ataupun keluarga yang berada di rumah tersebut. Hingga saat ini juga proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku yang melakukan aksi ini, kemudian apa motifnya, ini masih terus didalami. Bisa polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pasca penembakan yang terjadi di rumah anggota DPR Jazuli Juwaini. Polisi mengumpulkan sejumlah bukti termasuk pecahan kaca. Proses olah TKP sendiri dilakukan secara tertutup oleh tim forensik dari pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi dan para tetangga yang bersebelahan dengan rumah Jazuli. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengungkap kejadian ini, termasuk mencari pelaku dan juga motif di balik penembakan ini. Ya, namanya ada seperti saya coba waktu saya jaga sini emang saya jaga sini tapi nggak ada suara apa gitu kan ya, itu kejadiannya bukan sekarang, kejadiannya udah yang lama ini dapat 3 hari. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini kita akan bergabung dengan reporter Nikma Solihah yang berada di lokasi kejadian. Kita akan bergabung langsung ke tempat kejadian perkara. Nikma, bagaimana kondisi saat ini? Apakah polisi masih memeriksa tempat kejadian? Ya, selamat siang. Benar, saat ini saya tepat berada di rumah dari ketua dari fraksi PKS dari Jazuli, di mana saat ini masih diselenggarakan olah TKP dari Polres Ciputat Tangerang Selatan. Namun setelah olah TKP ini akan dijadikan olah TKP dari Mabes Polri. Dan kita tahu bahwa kemarin, tepatnya hari Rabu, baru dilaporkan bahwa terjadi insiden tembakan, tepatnya di lantai 2 di rumah anak kedua dari Jazuli yang ternyata terkena tembakan pada hari Selasa malam maksud kami. Kemudian pada hari Rabu malam baru dilaporkan. Dan untuk mengetahui sebenarnya kronologis dari penembakan tersebut, bersama saya satpam dari rumah dari Bapak Jazuli, yaitu Bapak, selamat siang Bapak. Jahari. Iya, Bapak Jahari. Bapak, bisa kemarin malam Bapak jaga di rumah Bapak Jazuli. Ya. Kira-kira kronologis dari penembakan seperti apa Bapak? Kalau terlihat tembakan itu nggak ada. Cuma kita tahunya pagi-pagi mau bersih-bersih kamar, membantu itu udah ada bekas kaca bolong. Nah setelah itu saya baru dikasih tahu jam 7 malamnya. Begitu. Sebelumnya, apakah malam tersebut setelah terdengar tembakan, apakah Bapak langsung mendatangi suara tembakan? Apakah sempat melihat mungkin pelakunya siapa atau dari luar pagar seperti apa Bapak? Nggak ada suara tembakan. Nggak ada suara tembakan. Soalnya saya standby di depan. Bapak sebelumnya mungkin beberapa minggu sebelumnya mungkin ada orang yang tidak dikenal mendatangi rumahnya seperti apa? Apakah ada hal yang aneh sebelum ada penembakan ini Bapak? Nggak ada orang yang datang yang kelihatan janggal, nggak ada. Bapak terakhir mungkin Pak, setelah kejadian ini mungkin dari tuan rumah yaitu Bapak Jazuli, apakah ada keamanan lebih ketat lagi Bapak? Ya mungkin begitu kira-kira.
Apakah ada keamanan lagi di tempat Bapak? Kalau itu belum tahu saya. Oke. Iya. Bapak ini kan ada olah TKP dan apakah ada mungkin dari keluarga di Bapak Jazuli ini mungkin ketakutan atau seperti apa Pak pasca penembakan ini? Kan kita tahu meskipun tidak ada korban, namun ini adalah sebuah penembakan, ada bekas lubang kaca yang ada di lantai 2 ini. Apakah lubang ini memang benar-benar ditembakkan atau dulu pernah emang ada lubang kaca Bapak? Kalau sepertinya saya juga memang belum nengok ke atas, cuma baru petugas-petugas aja. Saya sendiri belum melihat ke tempat TKP-nya. Jadi nggak ada suatu ketakutan dari yang tinggal di rumah ini. Yang kalau boleh tahu Bapak, yang tinggal di rumahnya ada berapa selain Bapak Jazuli? Mungkin istrinya dan ada berapa orang anaknya, mungkin ada pembantu berapa? Dan sebelumnya memang apakah dari keluarga ini apakah sempat melihat orang yang orang aneh mungkin yang belum pernah dikenal Bapak? Enggak ada. Kalau dia melihat ada orang yang aneh, mungkin dia lapor sama keamanan itu. Ini enggak ada. Sama sekali semuanya aman-aman aja. Gitu. Iya. Yang baru diketahui pagi ya Bapak? Iya, pagi baru diketahui pembantu gitu. Iya. Bapak, terkait sistem keamanan ini Pak, kan seharusnya pihak keamanan ataupun yang patroli satpam di sini pasti kan setiap malam ada patroli setiap malam Pak. Mungkin kemarin malam apakah waktu patroli belum ada kejadian ini dan juga tepatnya lubang ini sebenarnya waktu pukul berapa setiap malamnya Pak? Kalau itu nggak ada yang tahu, tempat kejadiannya nggak ada yang tahu. Iya gitu. Nggak ada yang tahu tempat kejadiannya jam berapa, itu nggak ada yang tahu. Iya, tahu-tahu pagi pembantu bersih-bersih kamar, ada kaca bolong gitu aja. Pak, kalau boleh tahu ini di rumah ini ada berapa orang dan memang yang berapa orang yang tinggal di rumah ini dan mungkin sempat ada obrolan mungkin pagi ya mereka ketakutan seperti apa setelah ada mungkin ada di dalam ada peluru seperti apa Bapak? Kalau yang tinggal di sini ya ibu rumah tangga sama keponakan sama anak ya, satu itu. Kalau seperti ketakutan nggak ada. Ini. Ya terima kasih Bapak. Iya. Ya terima kasih. Ya pemirsa, memang sejak tadi pagi sudah ada pihak kepolisian dari Polres Ciputat Tangerang Selatan yang telah melakukan reka adegan olah TKP. Namun sudah tadi pagi memang sudah melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di rumah Jazuli dan rencananya siang ini setelah pihak dari Polres Ciputat Tangerang Selatan melakukan reka adegan atau olah TKP akan ada pihak dari Barreskrim Mabes Polri yang juga akan melakukan olah TKP. Demikian informasi yang saya sampaikan, kami akan terus mengupdate terkait informasi terkini dari kondisi kasus ataupun perkembangan dari penembakan yang ada di rumah Jazuli. Terima kasih. Iya, Nikmah, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan di sana, siapa saja yang sudah dimintai keterangannya oleh pihak polisian untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian ataupun pasca kejadian? Iya sih, memang saat ini belum ada konferensi pers resmi dari pihak kepolisian, namun yang pastinya sudah dimintain keterangan yaitu pembantu yang memang yang sudah mengetahui awal informasi ditemukannya pecahan kaca yang ada di rumah anak kedua dari Jazuli yang merupakan lokasi tempat kejadian perkara. Hikmah, ini berkaitan dengan olah TKP juga. Apakah dalam olah TKP tersebut polisi sudah mengamankan proyektil peluru? Karena memang diduga kejadian ini adalah kejadian penembakan. Ya Rendra, memang sejak pagi pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, namun olah TKP dilakukan secara tertutup sehingga kami media hanya bisa menunggu informasi di luar pagar dari rumah Jazuli. Sehingga saat ini kami belum mengetahui apa saja yang sudah diperoleh, barang bukti apa saja yang telah diperoleh oleh pihak kepolisian. Namun hingga siang ini, yaitu tepatnya pukul 12.10, kami masih melihat di lantai 2 dari rumah Jazuli masih polisi melakukan olah TKP dengan polisi mengambil kaca dan juga mengganti kaca tersebut dan juga memasukkan sebuah tali ke lubang maksudnya lubang dari untuk mengetahui diameter dari tembakan yang ada di kaca di lantai 2 rumah tersebut. Baik, terima kasih informasinya nih Mas Solha langsung dari lokasi penembakan. Ya, hingga saat ini memang polisi masih melakukan olah TKP. Nanti dari pihak Mabes Polri sendiri akan melakukan olah TKP untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku penembakan dan juga apa motifnya. Ya, Jazuli ini sudah memeriksa beberapa saksi, diantaranya tetangga dari rumah Jazuli Jua ini sendiri untuk dimintai keterangannya pasca penembakan yang terjadi pada Rabu malam dan baru diketahui ternyata Rabu malam ya. Iya. Walaupun diduga penembakan ini sendiri sudah terjadi sejak hari Selasa. Dan baru dilaporkan pada Rabu. Betul sekali. Dan peluru yang ditembakkan orang tadi kenal ini mengenai kamar anak Jazuli Jua ini. Saat kejadian tidak ada orang di kamar tersebut dan berdasarkan informasi ada ponakan dari Jazuli yang berada di rumah. Dan polisi pun hingga saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini adalah bagaimana kondisi